Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Sinaga, pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mewabahnya COVID-19 di Sumatera Utara. Dalam hal ini dalam perspektif pengelola keuangan apa yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu hadirin sekalian, para pemirsa Kompas TV, setelah tanggal 16 Maret yang lalu Bapak Gubernur Sumatera Utara menetapkan darurat non bencana alam, non alam ya, untuk wabah, maka dari sisi penanggulangan COVID, dalam hal ini BPKAD tentu mensupport kebijakan Pak Gubernur dalam hal ini. Langkah pertama yang kita laksanakan adalah kita memanfaatkan dana BTT, belanja tidak terduga yang ada di APBD tahun 2020, yaitu pada tanggal 17 Maret yang lalu, sesuai dengan permintaan dari BPBD pada saat itu sebagai Ketua Gugus Tugas penanggulangan COVID. Di awalnya kita telah realisasikan 10 miliar untuk bisa segera gugus tugas ini mengambil langkah-langkah cepat antisipasi penyebaran COVID di Sumatera Utara.
Pemirsa Kompas TV yang kami hormati, lebih lanjut sama kita ketahui bahwa status Sumatera Utara kemudian ditingkatkan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat oleh Bapak Gubernur. Dan kemudian sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2020, kepada daerah itu diamanahkan untuk membentuk gugus tugas yang langsung dipimpin oleh gubernur, bupati, wali kota di daerah. Nah, karena itu maka dalam hal ini juga BPKAD akan mensupport kebijakan daerah terkait dengan penanggulangan COVID yang sudah ditingkatkan dalam hal ini menjadi tanggap darurat. Dan sesuai dengan amanah dari pemerintah pusat melalui kebijakan yang telah dikeluarkan, baik itu Inpres nomor 4 tahun 2020 maupun turunnya Permendagri nomor 20 tahun 2020, maka pemerintah daerah dalam ini melakukan kegiatan yang namanya refocusing, kegiatan-kegiatan. Perlu kami sampaikan bahwasanya di awal refocusing ini kita telah melakukan kegiatan memfokuskan kembali kegiatan yang ada di APBD untuk kegiatan penanggulangan COVID, yaitu kita melakukan efisiensi untuk belanja yang sifatnya rutin, misalkan untuk rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan sosialisasi, termasuk juga kegiatan perjalanan dinas. Ya, ini sesuai dengan arahan pimpinan kita lakukan efisiensi, dan kemudian dalam hal ini terkumpul anggaran yang bisa diefisiensikan sebesar 502,1 miliar. Dan ini dana yang diefisiensikan ini kita refocusing ke belanja tidak terduga secara keseluruhan, yang mana nanti kita gunakan untuk mendukung kegiatan gugus tugas dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 di Sumatera Utara. Ini mungkin informasi pertama yang bisa kami sampaikan yang telah dilakukan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Utara untuk menyikapi arah kebijakan pemerintah provinsi yang telah meningkatkan status tanggap darurat bencana COVID-19 di Sumatera Utara. Kemudian informasi selanjutnya yang kami sampaikan adalah, sebagaimana kita maklumi bersama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan kemudian juga mengeluarkan surat keputusan bersama, yang mana surat keputusan bersama ini mengamanahkan kepada pemerintah daerah agar kepala daerah melakukan penyesuaian APBD dan juga melakukan efisiensi dan refocusing untuk antisipasi perkembangan COVID di daerah. Kalau boleh saya mengutip ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, bahwasanya kita harus mempersiapkan, daerah harus mempersiapkan diri menyikapi perkembangan COVID ini secara maksimal. Tidak hanya, kita tidak boleh underestimate terhadap wabah ini, tapi kita boleh mempersiapkan secara overestimate. Karena itulah Pak Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan refocusing yang 502 miliar ini adalah tahap pertama, dan kemudian kita harus mempersiapkan action plan untuk tahap kedua 500 miliar dan action plan untuk tahap ketiga gugus tugas ini juga 500 miliar.
sehingga totalnya dibutuhkan sekitar 1,5 triliun. Ya. Jadi tahap 1 500 miliar dan telah berhasil kita refocusing melalui tahap pertama 502,1 miliar. Kemudian tahap kedua itu 500 miliar, tahap ketiga 500 miliar, sehingga totalnya adalah 1,5 triliun. Poin dari SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan adalah COVID-19 telah berdampak terhadap asumsi-asumsi dari penyusunan KUA, ya, kebijakan umum anggaran APBD di daerah, termasuk di Sumatera Utara. Khususnya dari sisi pos penerimaan, tentu kita ada mengalami penurunan dana transfer dari pusat dan informasi dari Kementerian Keuangan, misalkan untuk DAU itu kita terkoreksi atau menurun dana transfernya sekitar 10%, termasuk juga dana bagi hasil pajak maupun dana bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat ke daerah. Itu sekitar 20%-an lebih dia. Nah, belum lagi kita juga diminta untuk mengevaluasi penerimaan pendapatan asli daerah sendiri di Sumatera Utara. Kalau provinsi itu sudah jelas penerimaannya, pajak daerahnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Beberapa pajak daerah ini sudah bisa juga dipastikan akan mengalami dampak, ya, dari mewabahnya COVID ini, yang mana indikator-indikator ekonomi kita kelihatannya juga di dalam KUA PPAS, ya, KUA PPA APBD itu juga terkoreksi. Kalau kita lihat dari beberapa paparan dari apakah itu dari Bank Indonesia, apakah dari Kementerian Keuangan, kita lihat bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu di tahun 2020 akan terkoreksi. Misalkan di Sumatera Utara dari 5% setahun mungkin bisa tertekan sampai dengan bahkan kondisi terburuk bisa minus, ya, minus 1 atau 2%. Tapi itu tidak bisa kita harapkan, ya. Kita harus tetap optimis, kita bisa paling tidak tumbuh di 1 atau 2%. Kami berkoordinasi dengan BP2RD, ya, Badan Pengelola Pajak dan Restitusi Daerah, kemudian juga dengan Bapeda merumuskan tentang prognosis penerimaan PAD ini. Dan setelah kami hitung-hitung, ternyata Bapak Ibu pemirsa sekalian, bahwasanya mungkin dari sisi penerimaan kita akan mengalami tekanan, ya. Penerimaan kita mungkin tidak bisa 100%, mungkin di kisaran penurunan tekanan itu sampai ke angka 20 atau 15%. Jadi kalau bisa kami ringkaskan, dari sisi penerimaan pendapatan asli daerah kita mengalami penurunan, demikian juga dengan dari sisi dana transfer dari pusat ke daerah kita juga mengalami pengurangan. Nah, inilah yang kami lakukan di BPKAD, sehingga kami sekarang sedang menyusun peraturan gubernur untuk perubahan APBD tahun 2020 untuk melakukan penyesuaian, ya, sisi penerimaan dan juga menyiapkan dana untuk belanja penanggulangan COVID-19 di Sumatera Utara. Ini mungkin beberapa hal sebagai informasi awal, dan kami melihat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, ya. Kami juga mengharapkan masukan-masukan dan bisa juga pertanyaan. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Alur rujukan Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska, dan Rumah Sakit GR Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru
penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga, kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline rumah sakit darurat rujukan COVID-19 Marta Priska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Baik, ketemu lagi dengan saya Ismail Sinaga dari BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Ada pertanyaan yang masuk. Mohon info Pak Ismail berapa anggaran yang sudah dipergunakan untuk kebutuhan gugus tugas dan yang terbesar untuk kebutuhan apa? Baik, terima kasih atas pertanyaan ini dan kami apresiasi atas atensi dan kepeduliannya ya terhadap bagaimana dan berapa yang sudah kita realisasikan. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dana yang sudah kita salurkan sampai saat ini adalah ke BPBD sebesar 32 miliar lebih ya, dan kepada Dinas Kesehatan sebesar 199 miliar. Nah, lokasi ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya membiayai fungsi kesehatan maupun non kesehatan yang digunakan oleh gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara. Kemudian ada pertanyaan berapa total alokasi anggaran untuk keperluan perlengkapan kesehatan. Seperti penjelasan saya tadi, bahwasanya sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kita persiapkan anggaran ini sampai dalam kondisi yang terburuk ya. Tapi kita tidak harapkan itu bisa digunakan secara keseluruhan ya. Kita telah menyiapkan tahap 1 502 miliar ya, tahap kedua 500 miliar dan tahap ketiga 500 miliar, dan ini sudah kita siapkan di APBD perubahan ya, melalui Pergub tentang perubahan Pergub Penjabaran APBD Sumatera Utara, sehingga totalnya adalah 1,5 triliun ya. Yang paling besar tentu untuk keperluan kesehatan ya. Ini tentu menjadi tugas kita bersama untuk mengawal bagaimana supaya kegiatannya ini bisa terlaksana dengan baik ya. Perlu kami tambahkan bahwasanya kegiatan perubahan APBD ini melalui perubahan Pergub Penjabaran ini juga kami laporkan ke DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan amanah ya, sekali lagi sesuai dengan amanah dari Permendagri 33 tahun 2019 tentang penyusunan APBD tahun 2020 maupun berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2020 yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada berapa anggaran yang disiapkan untuk dampak corona di masyarakat? Apakah ada dana gelontoran pusat? Dan berapa dana dari kebijakan pusat yang harus disiapkan daerah? Pertanyaannya ini sangat detail ya. Tentu kami akan jawab secara umum bahwasanya untuk penyiapan dana penanggulangan COVID di masyarakat ini adalah menjadi beban mulai dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, bahkan sampai ke desa ya. Dan peruntukan dana itu sudah jelas dalam Permendagri itu diamanahkan pertama untuk menanggulangi dampak kesehatan ya, untuk kegiatan sektor di bidang kesehatan itu kita siapkan. Kemudian untuk menanggulangi dampak ekonomi
Dan yang terakhir adalah penyiapan jaring pengaman sosial, social safety net. Jadi demikian juga halnya dengan di Sumatera Utara, Pak Gubernur sudah mengarahkan agar kita juga menyiapkan alokasi untuk kegiatan jaring pengaman sosial. Nah, dari rencana kegiatan yang disusun oleh gugus tugas, saya menerima informasi bahwasanya akan disiapkan paling tidak untuk 150.000 kepala keluarga dengan penerimaan per bulan 600.000 sama dengan program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat selama 3 kali penerimaan berarti sekitar 1,8 juta per kakak. Kalau kita kalikan itu ke 150.000 maka sekitar 270 miliar. Kemudian juga nanti akan ada pemberian bantuan pangan, ya, bantuan bahan pangan dari gugus tugas kepada masyarakat itu sekitar 30 miliar sehingga totalnya 300 miliar. Ini mungkin terkait dengan kegiatan gugus tugas provinsi yang terinformasi kepada kami yang dialokasikan kepada masyarakat yang terdampak akibat COVID-19 yang mewabah di Sumatera Utara. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dan pesan kami adalah khususnya kepada kawan-kawan pengelola keuangan ya, dan aset daerah di kabupaten kota, mari kita laksanakan amanah dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk melakukan penyesuaian ya, penerimaan pendapatan di daerah dan juga refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19 di kabupaten kota masing-masing. Kita harus bersama melangkah untuk mengantisipasi penyebaran COVID di Sumatera Utara ini. Kita dengan bersama tentu bisa melawan wabah ini dan keluar dari bencana ini dengan selamat. Selamat dalam artian masyarakat kita bisa tangguh, bisa bergotong royong untuk sama-sama kita terhindar, ya, khususnya terhindar dari wabah ini. Dan juga yang satu lagi yang paling penting, jangan sampai masyarakat kita yang terdampak akibat COVID ini bisa kelaparan, masyarakat bisa jatuh bangkrut, ya, dan bisa menjadi masyarakat yang miskin baru, ya. Jadi ini harus kita antisipasi bersama oleh seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara, dan terkhusus pesan saya kepada kawan-kawan pengelola keuangan, kita lakukan dari perspektif pengelolaan keuangan. Mari kita lakukan langkah-langkah yang telah diamanahkan oleh Menteri Dalam Negeri yang telah saya sampaikan tadi. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan, dan terakhirnya saya mengajak kita sekalian, ayo kita gotong royong, ayo kita saling berbagi rasa, saling berbagi saran pendapat, bagaimana supaya kita sama-sama keluar dari krisis ini dengan baik. Terima kasih. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia,
batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,
serta melakukan etika batuk dan bersin. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.